Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah wa syukru lillah. Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini masih memberi karunia yang luar biasa kepada kita, nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita diberi tetap iman dan Islam, dikaruniai kesehatan lahir dan batin, dan kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ini adalah karunia yang tiada tara. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah dideklarasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sebagai pribadi yang layak untuk menjadi teladan terbaik, menjadi role model, menjadi uswatun hasanah. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, perkenankan pula pada kesempatan yang sangat baik ini saya mengajak kepada semua jamaah, dan juga saya mengajak pada diri saya pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa tahun yang lalu pernah terselenggara konferensi internasional, International Conference on the Role of Ulama, konferensi internasional mengenai peranan ulama. Dalam suatu event makan malam, masing-masing ulama dari berbagai negara berkesempatan untuk memperkenalkan diri. Dan ketiba saatnya ulama utusan dari Indonesia memperkenalkan diri dan menyebut-nyebut dengan bangga, kami dari Indonesia. Saya rasa saudara-saudara tahu bahwa Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar di seluruh dunia. Kami Indonesia memiliki jumlah masjid yang juga terbesar di seluruh dunia. Dengan kebanggaan menyampaikan itu, tetapi tiba-tiba ada utusan dari negara lain yang kemudian menyela yang tanpa terduga. Tetapi yang saya tahu demikian, selaan dari delegasi dari negara lain. Indonesia itu adalah negara yang menurut catatan tingkat korupsinya juga paling tinggi, dan juga kasus-kasus kekerasan dan terorisme juga tinggi. Maka seorang ulama ini kemudian terkejut dan terperanjat, lalu memiliki jawaban yang jawabannya singkat, laisal aib fi dinina walakinnal aib fi tadayyunina. Yang gak bener, yang cacat itu bukan pada agama kami, agama kita, tetapi yang gak bener, yang cacat itu adalah pada cara beragama kita. Di sini seorang ulama itu membedakan antara ad-din, agama, dengan at-tadayyun, cara beragama, antara religion dengan religiosity. Memang beda. Agama itu adalah sesuatu yang normatif, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Tapi bagaimana seorang muslim itu beragama, mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan sehari-harinya, belum tentu sesuai dengan apa yang digariskan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara beragama kita dengan demikian perlu untuk sering kita lakukan evaluasi dan kita koreksi. Menurut seorang ulama pakar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta, beliau mengamati bahwa sesungguhnya cara beragama kita orang-orang Indonesia ini tampaknya lebih menitik beratkan, terlalu heavy pada salihul ibadah, yakni orientasinya lebih pada memperbaiki bagaimana ibadahnya, tetapi kurang memberi perhatian yang lebih intensif pada persoalan salihul akhlak, memperbaiki akhlak, memperbaiki moral, memperbaiki terutama etik yang bersifat publik, etika sosial dan etika publik. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini artinya apa? Sesungguhnya kita patut untuk berpikir problem mendasar kita sekarang ini bukan soal sejauh mana tingkat ritualitas kita, tetapi problem mendasar dalam kehidupan kita, dalam beragama kita, dalam cara beragama kita adalah bagaimana moralitas dan akhlak kita. Sebuah lembaga independen di Amerika mensurvei masyarakat seluruh dunia, terutama terkait dengan soal ketaatan dan keterikatan beragama. Indonesia ini tercatat sebagai negara yang paling taat dan paling menganggap penting agama. Dalam survei itu ditanyakan, apakah menurut Anda agama itu penting? 98% dari penduduk republik ini menyatakan agama itu penting. Apakah dalam beragama Anda beribadah? 95% menyatakan beribadah. Itu artinya persoalan ibadah itu tidak lagi masalah, tetapi yang menjadi cukup mendasar kita perhatikan adalah sejauh mana ibadah-ibadah kita itu tertransformasi, terhilirisasi menjadi etika kita dan moral kita, terutama etika publik, terutama moralitas publik kita. Yang kedua, kita cenderung pada konsep ibadah itu sebagai instrumen penghapus dosa. Al-ibadah likaffaratiz dzunub. Memang tidak salah. Betapa di dalam Al-Quran, di dalam banyak hadis Nabi, memang ibadah itu salah satunya adalah menjadi instrumen untuk pelebur dosa. Kita sangat hafal puasa ini, kita bersemangat untuk berpuasa karena ada hadis Rasulullah, man sama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan ada yang menambahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kalau kita ini berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka diampuni dosa-dosa kita. Haji juga begitu. Man hajja lillah falam yafsuq walam yarfuth raja'a min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh.
Orang yang berhaji dan tidak rafath, tidak fusuk, maka dia itu pulang sebagaimana bayi yang baru lahir, bersih sebagaimana ketika dilahirkan pertama kali oleh ibu kandungnya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa ibadah itu juga memiliki fungsi yang kedua yang ini seringkali kita lalaikan, yakni al-ibadah sebagai wasilah lit-tarbiyah wa ta'dib. Ibadah itu juga memiliki fungsi pendidikan dan fungsi ta'dib, dan ini seringkali kita lupakan. Dalam konteks ibadah sebagai fungsi tarbiyah dan ta'dib itu, maka sesungguhnya tiap-tiap muslim yang beribadah itu harus melakukan koreksi, melakukan evaluasi sejauh mana ibadahnya itu dia memiliki asar di dalam membentuk kepribadiannya, dalam membangun etik, terutama etika sosial dan moralitas publiknya. Maka jangan heran ketika ibadah itu lebih ditekankan pada sebagai penghapus dosa, maka kita mengenal haji tomat. Pada saat haji tobat, begitu pulang kumat. Kita mengenal betapa sholat kita tidak memiliki athar, tidak ngefek kepada perilaku kehidupan kita dalam sehari-hari, terutama perilaku sosial kita. Maka jangan heran sebagai umat muslim terbesar di dunia ini, kita memiliki persoalan besar terkait dengan tingkat korupsi kita juga terbesar. Karena memang cara beragama kita memang belum proporsional. Dan yang terakhir, kita seringkali mementingkan aspek yang terkait dengan mazhar daripada jauhar. Kita lebih mementingkan bentuk, form, mementingkan simbol daripada esensi, daripada substansi. Maka kita ini seringkali ramai berbicara soal simbol-simbol keislaman kita, tetapi kita lupa dan mengabaikan begitu saja aspek-aspek esensial, aspek-aspek substantif yang itu menjadi persoalan kehidupan kita yang sangat mendasar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini sebagai pribadi-pribadi yang selalu bisa mengevaluasi diri, selalu bisa melakukan muhasabah, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beragama secara baik, beragama secara proporsional, tidak timpang, dan dengan demikian cara beragama kita ini menghadirkan kesalehan ritual kita, tetapi sekaligus juga menghadirkan kesalehan sosial kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.